merintis ya intinya jangan jangan takut mencoba. Kalaupun gagal tetap bangkit lagi karena itu semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita hari ini kedatangan bintang tamu spesial. Bersama saya hadir Iqbal Pratama, seorang pebisnis muda asal Pringsewu, Lampung. Kali ini Kak Iqbal akan menceritakan nih pengalaman sebagai seorang pebisnis muda, gimana cara ngatur waktunya, kemudian gimana cara memulainya gitu kan, gimana cara cari customer, marketing juga. Itu banyak hal yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, bagi teman-teman yang nanti mau bertanya juga kami persilahkan bisa DM atau komentar di live IG kita. Jadi pastikan teman-teman sudah follow, kemudian teman-teman juga bisa subscribe YouTube kita, Media Pelajar Lampung Podcast, untuk mengetahui info-info terkini nih seputar pelajar dan juga bisnis milenial. Oke Kak Iqbal nih, bisa mungkin memperkenalkan diri ke teman-teman follower kita. Silakan Kak. Hello everyone, nama saya Iqbal Pratama. Saya lahir dan besar di Pringsewu. Umur saya 21 tahun dan saya sekarang sedang menjalani kuliah juga semester 5 di Universitas Telkom di Bandung. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Iqbal. Nanti kalau pengen tanya-tanya lebih juga bisa. Oh ya, teman-teman, kita pengen tahu dulu nih kesibukan dari Kak Iqbal. Mungkin selama kuliah ataupun apa ya, berbisnis nih. Kira-kira gimana tuh kegiatan kesehariannya? Untuk kesibukan saya sekarang yang pastinya kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja itu kenapa? Karena awalnya saya emang pinginnya kuliah aja gitu dan nggak tahu kenapa saya buka bisnis awalnya iseng-iseng sih, cuman lambat laun makin berkembang dan makin dikenal juga, makanya sekarang sambil kerja juga buka toko gitu. Oke, ini kan banyak teman-teman juga mungkin bertanya-tanya nih, loh gimana nih kuliah kok bisa sambil kerja nih gitu kan? Itu jadi perkuliahannya gimana Kak? Mungkin sistemnya nih bisa diceritakan. Untuk perkuliahan saya dari semester 1 sampai semester 4 itu masih daring ataupun online. Jadi di sela waktu selesai kuliah saya nyempetin diri buat fokusin di bisnis. Maka dari itu sampai saat ini masih berjalan gitu. Ya, jadi artinya itu bisa terlaksana teman-teman asal kita bisa membagi waktunya. Jadi mungkin satu bagus gitu kan, tapi kenapa kalau bisa dua kenapa enggak gitu kan? Bisa kuliah, bisa juga sambil berbisnis atau bisnis sambil kuliah itu boleh juga. Jadi mana yang teman-teman apa ya inginkan sebenarnya bisa. Cuman kuncinya tadi ya, pinter ngatur waktunya teman-teman ya. Ini jurusan apa nih kalau boleh tahu nih Kak? Jurusan yang saya ambil di Universitas Telkom di Bandung, manajemen bisnis, telekomunikasi informatika atau bisa disebut MBTI di sana. Oke, jadi nyambung juga nih sama bisnis ya. Ya. Menurut Kak Iqbal nih, seberapa penting sih kita ikut organisasi? Menurut saya organisasi itu sangat penting, apalagi di waktu SMA, saya emang sering ikut organisasi. Itu dari saya awal masuk SMA juga udah masuk organisasi Pak. Bahkan dikenal guru-guru kok nggak sering masuk di kelas gitu kan. Ini dispen ini kayaknya. Ya, raja dispen Raja dispen gitu. ini. Kalau organisasi penting karena di sana kita bisa belajar kebersamaan, terus berkomunikasi dengan guru, dengan teman ataupun dengan orang luar, dan kita juga punya relasi selain dari dalam sekolah, kita juga dapat relasi dari luar sekolah juga gitu. Maka dari itu menurut saya penting banget buat ikut organisasi ini. Oke, yang tadinya aktif organisasi nih, tapi tanpa meninggalkan artinya materi-materi pembelajaran juga. Intinya mah kita harus balance. Tadi setelah kita ikut organisasi, tadi mendapatkan relasi
atau boleh dibilang koneksi lah. Koneksi. Dan sampai sekarang koneksi atau relasi-relasi itu sangat membantu dari perkembangan bisnisnya Kak Iqbal ini. Jadi berbeda ketika kita mungkin hanya study aja Kak ya. Ya, Tapi kalau kita ada plusnya ya kan, sambil aktif organisasi, kita juga bisa mendapatkan hasilnya nih. Sekarang terbukti dari Iqbal ini sudah dapat koneksi atau relasi selama berbisnis nih. Ini masalah mimpi nih. Emang bisnis ini sebagai cita-cita Kak Iqbal atau mimpi Kak Iqbal atau ada yang lain? emang dari mimpi saya sendiri. Ah. Impian saya emang dari kapan ya? Dari SMP mungkin ya. Emang saya berkeinginan ke depannya mau jadi pebisnis entrepreneur yang sukses ke depannya. Oke. Punya tokoh idola atau motivator mungkin? Kalau motivator ini saya Pak Sandiaga Uno. Oke, itu Selain- pengusaha juga. iya, pengusaha yang sukses, Sukses. dia bisa manage waktu, bisnisnya tetap jalan. Iya. Gitu. Oke, keluarganya juga bagus gitu kan. Pokoknya ini guru kita lah, orang yang dijadikan acuan ke depannya nih. Kak Iqbal ini kalau boleh diceritakan mengambil bisnis tentang apa nih? Mungkin banyak followers yang pengen tahu juga nih. Bisnis yang saya sekarang jalanin atau awal nih? Boleh dari awal dulu deh, Oke. bisa. Kan teman-teman lihatnya sekarang kan, dulu-dulunya nggak tahu nih, pasti pernah merasakan yang namanya kesulitan. Ya kesulitan, Mungkin jatuh bangun. kegagalan pernah kali ya? Kegagalan udah sering sebenarnya. Sering Pak. malah ya. Sering Oke, udah biasa. diceritakan dulu Kak. Mungkin nggak tiba-tiba langsung enak kan? Iya. Oke, dari awalnya dulu deh. Saya mulai dari bisnis yang benar-benar real itu emang dari SMA. Itu pertama saya pernah jual AirPod. Terus yang kedua saya pernah ikut bisnis MLM ya, sekarang orang kenal itu apa kurang bagus MLM itu saya ikutin 2 kali. Yang pertama itu jual produk aplikasi, yang kedua itu saya jual produk kecantikan, Pak. kosmetik, krim itu saya jualin dulu. Terus yang ketiga saya juga pernah jual sepatu Pak dulu. Saya ngambil timing yang pas itu ketika waktu PPDB. Ya betul kan, Orang-orang butuh sepatu. siswa banyak butuh ini kan, Iya, alat-alat kebutuhan alat-alat sekolah. sekolah. Dari situ saya minta izin sekolah dan diizinkan. Situ saya jual sepatu juga waktu itu. Lalu itu aja sih yang udah masih saya Ya. ingat waktu SMA. Dan Setelah akhirnya? ya lulus SMA saya kan bingung tuh, daripada nganggur atau nggak ngapa-ngapain. Saya juga sempat jual parcel Pak. Parcel, makanan. oke. Nah di situ saya ngambil timing yang pas itu ketika COVID baru datang. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang mau mudik itu nggak bisa Pak. Iya. Jadi banyak customer saya itu yang dari luar Lampung. Oh gitu. Jakarta atau apa, atau Sebagai Bandung. hadiah ya. Sebagai hadiah buat dikirimkan ke orang tuanya atau saudara-saudaranya gitu. Oke. Jadi ada aja nih ya. Sampai sekarang fokus di bisnis apa nih? Sekarang saya fokus di bisnis gadget khususnya dan di jasa pet shop. Oke, jadi gadget dan juga pet shop nih. Kalau teman-teman mungkin butuh terkait dengan apa alat komunikasi, ya bisa nanti tanya-tanya gimana cara memulainya gitu kan. Iya, Oke. Dan juga tadi kalau nggak salah ada tentang pet shop itu penyayang binatang berarti ya. Awalnya emang cuma hobi Pak. Oh. Cuman kok makin kesini kok jadi kebutuhan gitu. Daripada Ya. ini mending saya buka aja lah gitu. Ya. Dan kalau boleh dibilang menjanjikan ya. Menjanjikan karena kan kebutuhan pokok dan namanya juga penyayang binatang kan nggak mau binatangnya kesayangannya ini ibarat dibiarin Terlantar aja gitu. gitu. Pasti butuh perawatan ya. Butuh perawatan gitu. Nah, kita ngambil peluangnya dari situ teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ya. Kalau nggak salah tadi diawali dari kesukaan atau hobi dulu. Iya, dari hobi. Kenapa? Alasannya? Kenapa nggak? Oh, yang lagi viral aja nih gitu kan? Kenapa mulainya dari yang disukai dulu? Awal ke bisnis pet shop ya Pak, Ya. itu emang pertama dari hobi. Hobinya kenapa? Karena saya ini sering, contohnya kebutuhan pakan lah Pak. Kebutuhan pakan sering beli, terus perawatan juga sering mandiin atau grooming bahasanya. Daripada saya ini, saya buka aja lah. Ya. Karena dari diri saya sendiri emang bisnis ya Pak, saya pengen nyoba semuanya. Ya. Gitu, nggak cuman itu aja Ya. gitu.
saya mikirnya selagi saya masih muda, kenapa nggak dicoba semua? Jadi ketika teman-teman mungkin lagi suka sesuatu nih gitu kan, ternyata bukan cuman suka doang, ternyata di situ juga ada peluang ya. Apapun itu ya, Iya, apapun itu ada peluang. Misalnya kalian suka futsal, ya mungkin bisa dari jersey atau sepatu tadi dan lain sebagainya. Semuanya bisa dimulai dari apa yang kita sukai dulu. Nah, ini banyak teman-teman juga nih yang pasti nanya nih, untuk memulainya gimana nih gitu kan, bingung harus dari mana gitu kan. Mungkin Kak Iqbal bisa apa ya, kasih motivasi atau mungkin kasih pengarahan nih ketika mau memulainya dulu. Kalau dari dulu saya awal merintis ya intinya jangan takut mencoba. Kalaupun gagal tetap bangkit lagi, karena itu semua dari proses. Gak mungkin kita mulai langsung tinggi, nggak mungkin. Iya. Semua level dari bawah. Betul. Gitu. Intinya jangan takut mencoba. Lebih baik mencoba sedikit daripada nggak sama sekali, Pak. Ada semacam kata motivasi juga ya. Jadi kalau kita mencoba, emang ada kemungkinan gagal, tapi kan ada kemungkinan berhasil. Kalau kita diem, udah pasti gagal gitu kan. Jadi pilihannya cuma itu. Dan kalau menurut Pak Samsul ya kita coba gitu kan. Walaupun mungkin kita gagal, tapi kan di situ evaluasi kan. Evaluasi. Nah, kita coba untuk terapin di bisnis yang sama, ataupun kalau memang susah gitu kan, bisa ke coba yang lain. Tapi memang harus nyoba dulu biar kita tahu ini sebenarnya prospek, ini peluang atau belum gitu kan. Mungkin saat ini belum. Jadi kita nggak bisa, karena nggak bisa menyimpulkan kalau kita nggak mencoba, teman-teman. Dan nggak mungkin juga kita memulainya dari orang lain, ya harus dari diri kita sendiri. Kalau kita nunggu orang lain, ya keduluan orang dong pastinya, iya kan? Oke, ini untuk teman-teman jadi bisa apa ya? Bisa ngambil informasinya lah dari situ. Next nih Kak, ketika kita udah memulai nih, kan tentunya harapannya berkembang nih. Langkah berikutnya apa nih? Udah mulai nih gitu kan. Langkah selanjutnya apakah itu bentuk tim? Apakah sewa toko atau seperti apa kalau sarannya? Konsisten sih Pak. Konsisten ya. Walaupun ya kita masih sepi, kita konsisten buat buka. Kita berpikir nih, gimana sih caranya kita buat customer datang ke kita? Kenapa kok kalau kita sepi dan dibanding toko X misalnya, di situ kita belajar ataupun cari referensi lainnya ataupun toko lain gitu, apa kelemahan dari dia, apa kelebihan dari dia. Dan dari situ kita evaluasi. Betul. Apa yang nggak ada dari dia kita adain di sini gitu. Betul. Pembeda. Ya, beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Mungkin awalnya kita juga, maaf yang ngomong, terinspirasi dari orang, bisa saja kan? Bisa saja. Tapi kan kita juga harus punya kreativitas ya. Paling tidak memodifikasi lah. Memodifikasi dari yang sudah ada, kita harus cari pembedanya apa. Kalau bisa pembedanya tentunya yang positif dong. Tentunya yang berbeda dalam hal yang positif. Karena nggak mungkin kita sama plug gitu kan. Sama seperti apa yang jadi referensi kita. Jadinya kurang, di masyarakat mungkin kurang, itu sama aja gitu, itu sama kayak di sana. Dan kita butuh faktor-faktor pembeda tadi, teman-teman ya. Nah, ini untuk masalah market nih. Market kan kita ngomongin tentang pasar. Jadi produk atau jasa itu akan sia-sia nih kalau memang marketnya nggak ada. Mungkin Kak Iqbal bisa kasih saran gimana cara menentukan target market yang tepat nih ketika teman-teman udah memulai bisnis, mungkin udah ngembangin juga, tapi marketnya masih sepi nih gitu kan. Nah, ini gimana cara menentukan marketingnya nih? Menentukan marketing ya, mencari target pasar. Sebenarnya kita apa ya? Ini tadi saya bilang, kita cari referensi, cari pembeda dari yang lain. Maksudnya gini, misal di toko kita sepi dan di toko lain rame, itu karena apa? Mungkin dari kita endorse selebgram, ataupun kita pasang iklan, ataupun minimal inilah teman-teman kita tahu bahwa kita itu punya bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Minimal itu Pak. Branding ya. Dari organisasi tadi kan kita punya relasi. Betul. Nah, relasi kan nggak dari satu lingkup sekolah, itu dari luar lingkup sekolah. Nah, dari situ kita apa ya,
hubungi kembali. Bahwa Jalin. mereka itu tahu kita punya bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Kalau menentukan target pasar sih sebenarnya ya dari relasi kita sendiri, Relasi-relasi Pak. tadi ya. Maka dari mereka lambat laun pasti menyebar gitu. Betul. Dari yang lain. Jadi kalau kita ambil tadi sedikit, berarti pengalaman kita waktu muda, waktu kita sekolah bahkan gitu, waktu kita berorganisasi itu menentukan masa depan. Ya, menentukan menurut saya. Jadi mungkin 2-3 tahun ke depan itu berpengaruh buat kalian. Jadi kalau kalian sekarang masih SMA nih, perbanyak relasi, perbanyak organisasi yang positif. Iya kan? Yang positif nih. Karena bisa saja itu akan menjadi pembantu kalian, atau boleh dibilang menambah usaha suatu saat nanti yang kalian bisniskan nanti. Dari mereka semakin banyak, semakin positif, itu sangat membantu ternyata. Tadi ya, walaupun itu kita punya teman yang banyak gitu, tapi juga harus dihubungi kembali. Terus tadi ada masukan juga media sosialnya dong. Nah, ini gimana nih? Kalau menurut Kak Iqbal nih, offline apa online? Kalau untuk awal merintis online dulu, Pak. Online dulu. Kalau kita udah pas nih, cocok nih menurut kita, buka offline. Kalau kita berani ambil resiko ya, gitu, buka offline. Oke, jadi pertama online dulu. Online dulu. Kalau menurut saya merintis, kenapa itu? Karena kita mencari pasarnya dulu. Ya, betul. Ramai atau enggak ya. Kalaupun kita berani ambil resiko rame nih, kita buka aja offline. Karena lebih menjanjikan, karena ada toko offline-nya. Betul. Jadi teman-teman, kadang kita ya sebagai orang ngelihat toko online-nya rame nih, tapi dilihat juga store-nya di mana gitu kan. Jadi tadi ya, karena usaha itu butuh modal ya, kita dari yang sederhana dulu. Ya, seiring berjalannya waktu, dapat peluang atau tidak. Ya, baru kalau sudah pasarnya udah kebentuk nih, udah banyak nih, teman-teman bisa lanjutin ke offline-nya nih. Karena dengan adanya toko offline tadi, atau galeri atau toko, mungkin itu menambah kepercayaan dari customer untuk membeli produk kita, apapun itu produknya ya teman-teman ya. Next nih, tentunya kalau kita bisnis ada halangan, ada rintangan, bener nggak? Ada halangan, ada rintangan pastinya. Oke. Pernah mengalami dan gimana nih solusinya? Awal ngerintisnya sih, ini dari bisnis kapan nih, Pak? Soalnya boleh dari awal ya. Boleh. Kalau dari awal emang awalnya biasanya banyak nih kalau di awal. Maksudnya ini dari awal merintis waktu masih SMA emang kurangnya konsisten. Emang, terus masih banyak pikiran juga karena kan masih SMA, masih harus ini nilai gimana sih kok ini terus gitu. Nah, terus kalau buat tantangan waktu saya ngerintis bisnis gadget ini, itu saya pernah ketipu, Pak. Ketipu? Supplier apa? Supplier, betul. Kan dari awal merintis kan kita belum dapat supplier tuh. Belum, pasti kan nyari sana sini. Nyari dulu kedepannya gimana gitu. Saya waktu itu pernah ketipu 2-3 kali, Pak. Lumayan tuh kan. Berasa lah ya. Berasa. Di hati masih jengkel sebenarnya, cuman kan belajar ikhlas. Betul. Ya, dan nominalnya juga bagi saya awal ngerintis itu lumayan besar, lumayan banyak gitu. Itu saya pernah ketipu, terus karyawan juga pernah waktu itu. Ya, intinya ya jangan takut lah buat berbisnis gitu. Resikonya emang kayak gitu, cuman ya gimana lagi gitu. Iya, kalau kita nggak mau ambil resiko, tentunya kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, betul ya Kak Iqbal ya. Terima kasih teman-teman yang sudah stay, kemudian teman-teman yang selalu setia di Media Pelajar Lampung Podcast. Kita lanjutkan lagi untuk podcast kita siang hari ini bersama Kak Iqbal Pratama, seorang pebisnis muda asal Pringsewu, kemudian bisa membagi waktu, kemudian bisa juga merintis usaha sampai sejauh ini. Dari teman-teman bisa sharing, bisa tanya-tanya terkait dengan usaha yang Kak Iqbal sedang jalani saat ini. Oke, Kak Iqbal itu termasuk orang yang ekstrovert atau introvert? Extrovert. Extrovert. Oke.
Oke, seberapa penting nih public speaking menurut Kak Iqbal? Menurut saya public speaking itu sangat berarti sih, karena Ah. kita kan apa di kehidupan luar itu kita banyak berkomunikasi dengan orang luar juga. Bagaimana orang mandang kita itu, gimana cara bicaranya gitu. Ya. Menurut saya sangat penting. Oke, jadi butuh skill komunikasi, karena sebagus apapun produk yang kita miliki kalau kita nggak bisa mengkomunikasinya, mengirim pesan boleh dibilang ke market kita, itu juga jadi suatu masalah gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa menguasai public speaking, teman-teman ya. Next nih, untuk masalah pengalaman menarik. Ya, pernah nggak ngalamin pengalaman menarik selama bisnis nih? Tadi kan ceritanya pernah ditipu, tapi sekarang yang seneng-senengnya dulu deh. Ada nggak Kak? Pengalaman menarik. Menariknya selama berbisnis. Pengalaman menariknya ya ketika saya buka bisnis ini belum jalan 2 tahun udah punya berapa cabang. Gitu. Oke, jadi pengalaman yang menarik banget kan? Menarik dan berarti bagi berarti, saya gitu kan. Total karyawan atau timnya berapa nih? Untuk saat ini kurang lebih 15 sampai 20 ada, Pak. 15 sampai 20. Jadi sistemnya kan tadi kan lewat sosial media dulu nih. Kemudian ada peluang, kemudian bikin toko offline-nya nih. Dan bagus juga nih, baru menambah ke ekspansi ya. Ekspansi, hire team agar autopilot. Oke, ini masalah tim ini seru juga nih, masalah SDM kan. Kriteria tim yang apa ya, kalau kita punya usaha nih, kriteria yang apa, tim yang harus kita rekrut, kriteria yang apa ya menurut Kak Iqbal yang harus dimiliki deh? Ciri-cirinya seperti apa nih? Ciri-cirinya minimal bagi saya itu orangnya asik, Pak. Orangnya asik, maksudnya dia itu menarik buat perhatian orang. Karena kalau orang pendiam aja itu dari diri saya itu kurang menarik gitu. Dan untuk yang kedua mungkin lebih ke public speaking tadi, Pak. Bisa komunikasi ya? Komunikasi, kita ngajak ngobrol dia gimana. Dan untuk yang seterusnya kan seiring berjalan waktu kita bisa ajarin. Bisa. Kalau attitude, masalah kedisiplinan, kejujuran dan lain sebagainya gimana? Attitude terus kedisiplinan, kejujuran itu ya penting juga bagi saya. Tapi seiring berjalan waktu kan kita bisa baca dia gimana. Iya. Jadi tentunya kalau saat wawancara kan pastinya bagus dong. Bagus. Tahu kita pas sini gimana. Jadi itu butuh waktu atau butuh training lah gitu, semacam penjajakan terlebih dahulu. Training. Jadi teman-teman, untuk kriteria dari tim yang harus kita cari nih menurut Kak Iqbal, yang pertama tadi asik dulu. Asik, pede. Kemudian punya public speaking yang oke. Terus tadi menarik secara komunikasi ya, kalau nggak salah ya. Komunikasi ya maksudnya gimana kalau misalnya ada customer datang, nyambung, obrolannya nyambung gitu kan, dan dia harus paham terkait fitur atau item-item yang ada. Iya. Baru tadi attitude yang untuk masalah kedisiplinan, kemudian kejujuran. Tapi ini penting banget teman-teman ya. Tapi nggak bisa dilihat secara langsung, dan butuh proses. Jadi jangan teman-teman terkecoh nih sama kalau kalian hire team gitu kan. Di awal ini hati-hati nih, karena kebanyakan ya tadi pasti menyampaikan sisi positifnya kan Kak. Tapi mungkin butuh waktu untuk sebenarnya ngetahuin dia itu sebenarnya seperti apa. Oke, jadi itu salah satu tips dari Kak Iqbal ketika memilih tim nih. Kak, kalau untuk usaha pemula nih, bagusnya sendiri atau partneran? Kalau saya sendiri lebih suka sendiri, Pak. Alasannya? Bukan partneran atau sama teman. Iya. Kalau bisnis sama teman resikonya juga tinggi, Pak. Resikonya tinggi itu maksudnya di bisnis aja kita bisa hal kecil ataupun kesalahan kecil itu bisa hubungan pertemanan kita bisa renggang, bahkan bisa hilang karena hal kecil itu. Oke, teman-teman. Dari tips dari Kak Iqbal tadi, sendiri dulu. Bisa sendiri lah. Sendiri gitu kan. Join bisa, tapi resikonya besar. Teman-teman, salah satu tadi diceritakan bahwa ketika kita berselisih pertemanan kita bisa jadi renggang, bahkan mungkin bisa hilang. Ini bisa jadi musuhan lah kalau bahasanya. Jadi alangkah baiknya kalau sendiri dulu. Bukan berarti partneran tuh nggak bagus ya, tapi mungkin ada resikonya. Jadi harus hati-hati untuk memilih partner. Kalau mungkin belum bisa dan takut punya masalah dengan teman sendiri, teman bestinya gitu kan,
mending sendiri dulu aja. Tapi kalau teman mau bantu silahkan. Kita harus welcome juga kan dengan orang yang bersedia membantu kita. Next, untuk goals atau cita-cita dari Kak Iqbal nih dalam waktu dekat, mungkin punya rencana apa nih? Apa nambah store lagi atau kalau cita-cita impian saya kan saya emang bercita-cita ingin jadi pebisnis yang sukses, membuka lapangan pekerjaan. Dan untuk di bisnis saya lebih ke fokus di daerah Lampung terutama, baru ke ekspansi ke luar Lampung. Jadi kuatin dulu di internal dulu udah kuat. Sistem udah oke, SOP jelas baru kita ekspansi keluar. Tapi mungkin target terdekatnya Lampung dulu ya Kak. Lampung dulu. Jadi mungkin next tentunya kita pengen ekspansi keluar Lampung juga, cuman kita kuatin dulu internal di Lampungnya. Jangan sampai kita terlalu nafsu ya Kak. Iya benar. Wah, udah cita-cita tinggi gitu kan, nggak taunya internalnya masih belum kompak. Iya benar. Dan resikonya apa kira-kira kalau timnya nggak kompak nih? Resikonya ya timnya nggak kompak. Yep. Pekerjaannya jadi ini Pak, jadi nggak selesai. Dan hasilnya kurang memuaskan. Teman-teman, kalau misalnya kita kerja sendiri untuk berkembangnya susah, makanya kita kan butuh tim. Nah, kalau timnya belum kompak, ini juga menghambat teman-teman. Jadi mungkin dalam pikiran kita kalau banyak tim lebih enak nih gitu kan. Tapi ternyata enggak ya. Kalau timnya nggak kompak malah jadi benalu atau jadi percuma gitu lah. Loh, buat apa gitu kan. Tapi kalau slim dan efektif, nah itu yang kita harapkan, betul nggak? Ya, betul. Oke teman-teman, mungkin obrolannya itu dulu nih. Tapi sebelum ditutup, minta tolong Kak Iqbal untuk kasih pesan-pesan ke generasi muda. Mungkin teman-teman adik-adik SMA juga boleh lah. Buat pesan-pesan dari followers ataupun viewers atau yang sedang nonton ataupun yang lainnya, pesan dari saya, selagi kalian masih muda, cobalah buat keluar dari zona nyaman. Lebih baik mencoba sedikit daripada tidak sama sekali. Dan terus apabila kalian gagal, jangan takut buat mencoba lagi, karena dari kegagalan itu kunci dari kesuksesan itu. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan podcast bersama bintang tamu kita, Kak Iqbal Pratama. Mudah-mudahan apa yang Kak Iqbal sampaikan ini bermanfaat gitu kan, dan juga teman-teman bisa lebih termotivasi gitu kan. Pendidikan itu penting gitu kan, tapi public relation, kemudian organisasi, kemudian tadi ya nggak takut gagal itu juga penting teman-teman. Jadi nggak hanya kita study oriented, mungkin kita juga perlu mencoba hal-hal baru di luar sana, karena itu sangat menunjang kita 2 atau 3 tahun ke depan ya kan. Jadi sangat perlu, makanya kita nggak boleh terlalu nyaman di zona kita. Terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Subscribe Media Pelajar Lampung Podcast. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.